Ini adalah ratu dari tanah Jawa dari abad ke-7 yang dikenal dunia sebagai Ratu Adil yang menerapkan hukum tanpa pandang bulu. Ratu ini adalah leluhur Wangsa Sanjaya. Follow akun ini dan kita akan melanjutkan membahas kisah Ratu Adil dari tanah Jawa, Ratu Sima, penguasa kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Ratu Sima adalah putri Melayu dari kerajaan Sabuja. Ratu Sima naik tahta memerintah Kalingga menggantikan suaminya yang mangkat, Raja Kartikeya Singa, tahun 648 Masehi. Ratu Sima naik tahta dengan gelar Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputikeeswara. Bukan hanya menjadi simbol kecantikan, Ratu Sima juga menjadi modal penguasa yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum tanpa konflik of interest. Ratu Sima adalah penganut Hindu, tetapi di kerajaannya, kebebasan beragama dijamin oleh hukum, sehingga agama Buddha pun berkembang dengan baik. Seorang tokoh Buddha dari Kalingga yang termasyhur adalah Empu Janabadra, yang menulis dan menerjemahkan banyak naskah suci Buddha. Seorang biksu traveler dari Tiongkok yang terkenal, Yiching atau Itsing, juga sempat mengunjungi Kalingga ketika berada di Sriwijaya sebelum ke Nalanda di India. Kisah tentang Ratu Sima bukan hanya hidup dalam ingatan masyarakat Jawa dalam bentuk legenda dan cerita rakyat, tetapi tercatat oleh sumber sejarah yang valid dalam prasasti maupun catatan dinasti Tang dari Tiongkok. Perempuan ini dikenal sangat tegas terhadap hukum yang telah ditetapkan, tanpa ada perbedaan perlakuan antara rakyat jelata, pejabat negara, maupun keluarga istana. Salah satu hukum yang diberlakukan adalah barang siapa yang mengambil yang bukan miliknya, maka anggota tubuh yang menyentuh barang itu akan dipotong. Hukum ini serupa dengan hukum qisas di dalam Islam, sehingga ada yang berspekulasi bahwa Ratu Sima adalah penganut Islam. Tetapi spekulasi itu terlalu berlebihan sebab Ratu Sima hanya menegakkan hukum yang sudah berlaku di kerajaan itu, hukum dari Kitab Kalingga Dharma Sastra. Keadilan hukum yang diterapkan oleh ratu ini terkenal seantero dunia, sehingga mengundang keingintahuan bangsa-bangsa yang jauh. Sebuah kisah yang sangat epik dari riwayat Ratu Sima adalah ketika seorang saudagar dari Timur Tengah menguji penerapan hukum yang berlaku di Kalingga. Saudagar itu meletakkan sekantung emas di tengah jalan. Berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan, kantung itu masih saja tergeletak di tempatnya tanpa ada yang berani menyentuh. Namun karena kantung itu mengganggu orang yang melalui jalan, seorang pangeran yang adalah putra mahkota Ratu Sima sendiri, Pangeran Narayana, berinisiatif untuk menyingkirkan kantung itu ke tepi jalan dengan kakinya. Setelah mengetahui bahwa kantung uang yang ditaruh di jalan itu tidak ada lagi di tempat semula, saudagar itu melapor kepada Ratu Sima. Ratu Sima memerintahkan para punggawanya untuk mengusut kasus itu. Tidak sulit untuk mengungkap kasus tersebut karena putra mahkota mengaku sendiri bahwa ia menyingkirkan kantung itu agar tidak mengganggu orang yang akan melalui jalan. Namun karena perbuatan itu adalah melanggar hukum, maka Ratu Sima menjatuhkan vonis sesuai hukum yang berlaku, yaitu memotong kaki sang pangeran. Semua pembesar istana merasa iba kepada putra mahkota dan memohon kepada Ratu Sima untuk meringankan hukuman kepada putra mahkota. Sang saudagar pun merasa iba kepada putra mahkota. Ia pun memohon kepada Ratu Sima untuk mengubah putusannya. Akhirnya Ratu Sima mengabulkan permintaan mereka dengan tetap menghukum putra mahkota, tetapi tidak memotong seluruh kakinya, melainkan hanya jari-jari kakinya yang menyentuh kantung emas saudagar itu. Keadilan Ratu Sima juga terlihat ketika ia turun tahta. Ia membagi Kalingga menjadi 2 kerajaan untuk diwariskan kepada kedua anaknya, yaitu Kerajaan Kalingga Utara disebut juga Bumi Mataram, diberikan kepada putrinya bernama Parwati, dan Kalingga Selatan disebut juga Bumi Sambara, diberikan kepada putranya bernama Narayana.
Di negeri yang sedang marak korupsi seperti saat ini, sepertinya kita perlu memanggil kembali Ratu Sima untuk berkuasa. Tapi bagaimana caranya? Silahkan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menyimak VT ini, share jika VT ini menginspirasi Anda.